Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita, biasa dipanggil Ita. Saya lahir di Jakarta Timur 13 Februari 1984. Dan sekarang saya bertugas di SMP Negeri 22 Pekanbaru, yaitu dengan mengampu mata pelajaran PPKN di kelas 8 dan menjadi juga wali kelas di kelas 81. Baiklah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan pada masa habituasi, yaitu rancangan aktualisasi saya berjudul peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PPKN melalui penggunaan panduan Google Classroom kelas 8 SMP Negeri 22 Pekanbaru. Adapun yang menjadi latar belakang pemilihan permasalahan ini adalah selama pembelajaran, di mana dalam masa pandemik ini pembelajaran kita yang tadinya melakukan pembelajaran tatap muka ataupun klasikal berubah menjadi pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Hal ini tentunya membawa sekali perubahan yang sangat mendasar di dalam proses pembelajaran tersebut. Di antaranya yaitu pada peningkatan atau pada hasil pembelajaran. Berdasarkan dari data nilai pengetahuan siswa, dapat disimpulkan bahwa pada mata pelajaran PKN masih rendah, yang mana masih masih di bawah 50% siswa yang nilainya mencapai target kurikulum. Karena itulah penulis saya yaitu berinisiatif untuk mengangkat masalah tersebut agar tidak lagi terjadi permasalahan terjadinya penurunan kepada hasil belajar siswa. Adapun yang menjadi keterkaitannya dengan pelayanan publik, bahwasanya kita sebagai guru yaitu bertugas untuk melayani orang tua dan juga siswa. Jadi maka diperlukan adanya sikap yang partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, yaitu dalam penilaian hasil belajar. Maka oleh karena itu saya ingin mengangkat tema tentang masalah memaksimalkan atau menggunakan panduan aplikasi Google Classroom ini, yaitu yang dimana permasalahannya adalah masih banyaknya siswa yang belum memahami tentang cara penggunaan aplikasi Google Classroom itu sendiri. Yaitu selanjutnya bila dikaitkan dengan manajemen ASN, yang mana guru ini seharusnya bisa menjalankan profesinya secara profesional sehingga bisa tercapailah target kerja, yaitu maka dengan solusi yang akan kami buat, kami akan mengadakan sosialisasi kepada peserta didik mengenai panduan penggunaan aplikasi Google Classroom agar peserta didik tersebut bisa memahami dan bisa mengirim tugas di aplikasi tersebut. Selanjutnya, bila dikaitkan dengan World of Government, yaitu artinya kita sebagai guru harus memiliki koordinasi ataupun kerjasama antara guru dan siswa. Jadi kita saling mencari mencari solusi dari setiap penyelesaian masalah yang ada. Jadi ada komunikasi yang baik, tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik, menggunakan dengan etika yang baik dan sopan, sehingga kita akan menghasilkan pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Yaitu bahwasanya di sini disebutkan bahwasanya isu yang ada, yaitu yang menjadi penyebab isu yang paling utama adalah kurangnya pemahaman peserta didik terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom. Adapun gagasan pemecahan isunya adalah pembuatan panduan penggunaan aplikasi Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 8 pada SMP Negeri 22 Pekanbaru. Dan yang akhirnya judul yang setelah disepakati dengan coach dan juga mentor, yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PPKN melalui penggunaan panduan Google Classroom kelas 8 di SMP Negeri 22 Pekanbaru. Nah, hal ini berdasarkan dari tabel USG yang sudah dibuat, yaitu bahwasanya dari permasalahan yang ada, dari 3 permasalahan yang ada, dari hasil analisisnya, maka diambillah yang ranking pertama, yaitu kurangnya pemahaman peserta didik terhadap penggunaan aplikasi
Google Classroom. Dan apabila hal ini tidak diatasi, tidak disolusikan, tidak dicari masalahnya, maka akan menimbulkan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan timbul, yaitu banyak siswa yang akan melakukan remedial, akan banyak siswa yang akan masuk dalam kategori tidak naik kelas, terus akan memberikan dampak pada pencapaian target kurikulum, khususnya pada mata pelajaran PPKN dan pada umumnya pada target pembelajaran sekolah, terus juga akan berdampak pada nilai rata-rata kelas yang rendah. Selanjutnya ada maka dengan demikian penulis mengambil 5 tahapan kegiatan, 5 jenis kegiatan untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan yang ada, yaitu tentang masalah pemahaman siswa yang masih rendah terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom itu sendiri. Yaitu yang pertama, kegiatannya adalah mengajukan telaah staf tentang rencana program kegiatan kepada sekolah. Adapun yang menjadi tahapan kegiatannya ada 3, yaitu membuat konsep telaah staf tentang rencana program kegiatan. Yang kedua adalah mengetik telaah staf dengan rencana program kegiatan. Yang ketiga, mengajukan telaah staf tentang rencana program kegiatan. Adapun output dari kegiatan yang pertama yaitu membuat konsep, yaitu berupa draft konsep telaah staf. Dan output dari tahapan yang kedua yaitu mengetik tahapan, yaitu draft telaah staf, yang mana dalam proses pengkonsepan dan juga dalam proses pengetikan di sini dibutuhkan yaitu pada nilai-nilai aneka yang ada, diantaranya adalah nilai akuntabilitas, yaitu berupa tanggung jawab, yang mana konsep tersebut merupakan hasil dari kerja mandiri saya dan juga melalui proses kerja keras dan juga tanggung jawab. Jadi apa yang ada di dalam itu adalah menjadi tanggung jawab saya. Selanjutnya juga dalam pengetikan juga diperlukan sikap yang cermat dan teliti, sehingga dalam konsep tersebut tidak terjadi kesalahan dalam pengetikan maupun dalam proses pengeprinannya juga. Sebelum diprint harus diperiksa dulu supaya tidak terjadi pemborosan dan juga supaya bisa lebih efektif dan efisien. Selanjutnya pada tahapan yang ketiga dari kegiatan pertama yaitu mengajukan telaah staf tentang rencana program kegiatan, dan hasilnya atau outputnya adalah telaah staf yang telah diposisikan kepada kepala sekolah. Artinya sudah disetujui kepala sekolah. Pada saat mengajukan itu, saya mengajukannya dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun, dengan menghormati. Apapun apabila ada masukan ataupun kritik dan saran dari kepala sekolah, saya akan menerimanya dengan lapang dada. Selanjutnya masuk dalam kegiatan yang kedua, yaitu membuat rancangan pembuatan panduan penggunaan aplikasi Google Classroom, yaitu dengan ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah menyiapkan konsep penggunaan aplikasi Google Classroom di PPT, yang mana hasilnya adalah berupa draft konsep panduan penggunaan aplikasi Google Classroom. Nah, konsep ini harus dibuat secara tanggung jawab, dibuat dengan penuh rasa percaya diri, sehingga apapun yang kita buat itu bisa dengan mudah dipahami, dicerna oleh peserta didik yang nantinya akan dipakai sebagai panduan peserta didik dalam memahami aplikasi Google Classroom tersebut. Nah, tahapan yang kedua adalah mengetik konsep, yang mana dalam pengetikan ini juga akan menghasilkan draft penggunaan aplikasi Google Classroom di PPT. Nah, dalam proses pengetikan ini tentu juga harus menggunakan bahasa yang cermat, bahasa yang sopan, yang mudah dipahami, sehingga peserta didik bisa dengan mudah memahami tentang panduan penggunaan aplikasi Google Classroom tersebut. Terus tahapan yang ketiga, tahapan ketiga dari kegiatan kedua yaitu membuat video. Membuat video yaitu dengan hasilnya berupa screenshot video tentang panduan, yang mana dalam pembuatan video tersebut juga harus menggunakan bahasa yang baik dengan penuh tanggung jawab. Terus kita juga harus menggunakan kedisiplinan waktu agar video tersebut tidak terlalu banyak sehingga bisa efisien, sehingga tidak terlalu banyak memakan kuota belajar bagi peserta didik apabila disosialisasikan nantinya. Selanjutnya adalah kegiatan membuat
kelas Google Classroom, yaitu kita akan membuat kelas Google Classroom di setiap kelasnya untuk di setiap mata pelajaran PKN, yaitu dari mulai kelas 81 sampai kelas 88, yaitu dengan hasilnya berupa screenshot kelas Google Classroom. Selanjutnya adalah membuat grup WA kelas, di mana dalam membuat ini hasilnya berupa screenshot WA kelas, mana tujuannya kita juga penggunaan WA kelas ini sangat-sangat efisien sekali karena dia merupakan aplikasi yang mudah dipelajari oleh siswa, dan tentunya juga harus kita mengutamakan kepada nilai-nilai aneka, yaitu bahwasanya harus digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang membawa hal kebaikan. Jangan digunakan apabila misalnya menge-share hal-hal yang tidak penting. Jadi di dalam WA group inilah kita akan membiasakan kepada peserta didik untuk memberikan informasi yang efektif dan efisien sesuai dengan nilai-nilai dari komitmen mutu. Begitu juga selanjutnya dalam membuat link Zoom, maka hasilnya juga berupa screenshot link Zoom. Dan lanjut pada kegiatan yang ketiga, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi panduan penggunaan aplikasi Classroom dengan menggunakan 3 tahapan kegiatan. Pertama, menginformasikan kepada peserta didik. Yang kedua, melakukan sosialisasi panduan ini dengan menggunakan video di WA. Terus yang ketiganya, mensosialisasikan panduan ini dengan menggunakan PPT dan video di Zoom, yang mana masing-masing semuanya saling keterkaitan menghasilkan screenshot anggota Google Classroom dan screenshot video tentang panduan penggunaan aplikasi Google Classroom, dan juga screenshot video panduan penggunaan aplikasi Classroom. Apabila dikaitkan dengan nilai organisasi, tentunya ini akan meningkatkan pada nilai yang ketiga dan keempat, yaitu meningkatkan dan mengoptimalisasikan kemampuan dan pengetahuan peserta didik dan juga gurunya. Lanjut dengan tahapan yang keempat, yaitu kegiatan keempat, pelaksanaan pembelajaran memaknai peraturan perundang-undangan, yaitu bagian A tentang tata urut peraturan perundang-undangan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah memberikan materi tentang peraturan perundang-undangan, yaitu berupa hasilnya screenshot pelaksanaan pembelajaran materi peraturan perundang-undangan di Google Classroom. Yang kedua adalah memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan materi, dan hasilnya atau outputnya adalah berupa screenshot kepada peserta didik tentang materi peraturan perundang-undangan, yaitu yang mana dalam proses pembelajaran itu juga harus dikaitkan dengan nilai-nilai aneka, mulai dari nilai akuntabilitas. Jadi apapun yang kita pelajari, apabila kita sudah memberikan jadwal kepada anak, kita akan menge-share di aplikasi Google Classroom jam 8 pagi, maka kita harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kita informasikan, maka kita harus melaksanakannya sesuai dengan jadwal yang ada. So, apabila dikaitkan dengan nilai etika publik, juga harus kita menyampaikannya dengan bahasa yang baik dan sopan, yang mudah dipahami dan efektif dan efisien. Selanjutnya penilaian tugas ini tentunya akan menghasilkan berupa outputnya screenshot penilaian tugas. Dan yang selanjutnya yaitu tahapan kegiatan yang kelima, pelaksanaan evaluasi sosialisasi. Jadi pada tahap kegiatan yang kelima akan mengadakan 3 kegiatan, yaitu pertama mengecek data awal hasil belajar siswa berupa foto daftar nilai sebelum adanya sosialisasi, yang mana di situ juga harus ada nilai komitmen mutu berupa transparan, artinya kita tidak memanipulasi data nilai, jadi kita harus jujur sesuai dengan keadaan yang ada. Terus yang selanjutnya adalah mengoreksi hasil belajar siswa. Selanjutnya yang berupa outputnya adalah foto daftar nilai setelah sosialisasi, juga harus dilakukan dengan yang jujur dan transparan, yang kita berikan informasinya kepada orang tua maupun kepada peserta didik. Selanjutnya tahapan yang ketiga, melakukan pelaporan hasil belajar siswa sebelum dan setelah sosialisasi panduan aplikasi Google Classroom melalui di PPT dan juga video, yaitu berupa outputnya hasil pelaporan hasil belajar siswa. Demikianlah presentasi rancangan aktualisasi saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan bisa berjalan dengan baik dan juga akan mendapatkan hasil output yang maksimal, yang tentunya akan memberikan kontribusi yang baik terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Oke, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.